perwakilan rakyat yaitu sebagai Bapak Samsu. Jadi bagaimana tanggapan ini bahwa Samsu menjelaskan bahwa di 2023 itu mengatakan insya Allah untuk dilanjutkan untuk peningkatan jalan itu tersebut. Jadi apakah dana aspirasi itu bisa dialihkan ke pembangunan ke daerah untuk pertanggungan pemerintahan Provinsi Bengkulu? Iya, kalau dana aspirasi itu sangat tergantung sekali kepada anggota dewan yang memiliki dana aspirasi dan anggota dewan yang berasal dari dapil yang bersangkutan. Itu yang pertama. Terus kalau soal dipindahkan, itu tidak mungkinlah bisa, misalnya tadi itu ada pembangunan irigasi, ternyata irigasi tidak dibangun, dipindahkan ke pembangunan jalan. Itu tidak bisa. Karena mengapa? Anggaran pada anggaran berjalan di 2022 ini misalnya, itu tidak bisa lagi karena itu sudah diketuk palu. Siapa yang merubah itu tentulah menyalahi aturan dan hukum yang berlaku. Tidak bisa, gubernur pun tidak bisa merubah itu. Tidak bisa. Nah, jadi kalau 2023 mereka yang berjanji tentu ada anggaran baru di 2023 pada bulan Januari itu, tanggal 1 Januari itu kita sudah menerima anggaran dan anggaran sudah disahkan pada tanggal 1 Januari itu. Kita sudah anggaran baru. Itu anggaran baru. Kalau anggaran sekarang ini sudah lewat, nggak bisa lagi walaupun dibawa kemana aja. Jadi Bapak Juari adalah salah satu mantan anggota Dewan Provinsi Bengkulu. Artinya untuk supaya pemerintah daerah ini atau tuh seperti mana dari hasil pengalaman Bapak sebagai anggota Dewan Provinsi dulu, artinya ada sedikit statement yang telah diberikan oleh perwakilan anggota dewan kita, yaitu Bapak Samsu itu sendiri sebagai Wakasatu di Provinsi Bengkulu. Artinya dia menjelaskan bahwa di tahun 2023 akan ada suatu sisa yang belum dibangun di Jalan Raya Padangguci Senuling sampai ke Nagarantai. Jadi anjuran Bapak sebagai anggota dewan dan termasuk pemerintah provinsi seperti mana Pak itu dari tanggapan ini? Bapak kan sebagai tokoh dan tokoh masyarakat dan mantan anggota dewan. Itu sesuai dengan aturan. Jadi anggaran itu dianggarkan sesuai aturan dan item-item anggaran itu sudah jelas dan tidak bisa dirubah. Kalau 2023 itu tentu anggaran baru. Anggaran baru. Januari 2023 itu anggaran baru. Jadi kalau namanya itu dipindah-pindahkan, dicemples-cempleskan dari proyek itu batal, dijadikan proyek ini, tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Itu kalau ada yang ngomongkan itu bisa, itu bohong. Saya 5 tahun di Provinsi Bengkulu itu di anggaran. Jadi soal anggaran di Provinsi Bengkulu saya tahu persis dan saya mengerti jelas. Bukan anggota badan anggaran. Saya anggota badan anggaran selama 5 tahun. Berarti sisa untuk Jalan Raya Padangguci yang banyak berlubang itu, Jalan Raya Padangguci, artinya pihak dari pemerintah provinsi termasuk anggota dewan itu lebih gampang ya untuk memprogramkan bahwa untuk pembangunan Jalan Raya Padangguci itu sendiri, Pak anggota dewan, mantan anggota dewan, menurut Bapak? Sangat gampang sekali. Buktinya pada waktu saya itu jalan dari Padang Leban, jalan Provinsi Bengkulu, dari Padang Leban air kering Simpang 3 selesai. Sudah itu Nagarantai Datar Libar final selesai. Terus
simpang Kedurang sampai ke di Ulu Kedurang. Selesai dan sangat gampang kalau pemerintah Provinsi Bengkulu serius untuk melaksanakan pembangunan itu dan menganggarkan atau memprogramkan pembangunan itu. Sangat gampang sekali, uang kita banyak. Kalau ngomongkan COVID segala macam tuh ya uang COVID ya uang COVID. Uang pembangunan ada. Tetapi yang kita sayangkan sekarang ini pemerintah Provinsi Bengkulu dan anggota-anggota DPR kita semuanya itu tidak diarahkan ke fisik. Itu pembangunannya itu tidak diarahkan ke fisik. Hanya sekarang mereka itu diarahkan ke program pakai habis. Itu benar sekarang. Diarahkan ke program-program pakai habis. Bukan dianggarkan bantuan bibit, bantuan sapi, bantuan yang lain-lain. Sudah itu program jalan, jembatan, memang tidak. Kalau tidak diprogramkan dan tidak dianggarkan, ya mana bisa. Jadi seperti apa Pak, ini kan ada sedikit statement dari Pak Wakasatu. Bapak kita itu, wakil kita itu adalah wakil Wakasatu, arti Wakasatu itu di DPR Provinsi sangat berperan sekali di situ. Jadi harapannya kepada wakil kita itu seperti mana Pak? Karena ini salah satu statement beliau menjelaskan di 2023 untuk akan dilakukan untuk pembangunan itu, supaya ini masyarakat tidak publik pun tidak bertanya-tanya lagi gitu loh Pak. Ya kita sangat berharap mereka itu memprogramkan sebentar lagi pada bulan 8 itu sudah diprogramkan. Sekarang ini sudah sudah dikorek-korek untuk pembangunan mana, jalan, jembatan, irigasi dan lain sebagainya. Sudah korek-korek. Bulan 8 nanti sudah selesai. Bulan 8 ini, Agustus ini, tinggal berapa bulan? 2 bulan lagi. Itu sudah selesai. Mungkin bulan 9 itu sudah ketok palu. Nah, coba lihat di situ diprogramkan apa tidak. Kalau memang tidak diprogramkan, ya mana bisa untuk dibangun. Dan juga kita berharap dengan pemerintah, ya tepatilah janji. Jangan janji-janji saja. Janji politik iya, boleh-boleh saja. Tapi rakyat menjerit. Nah, seperti dana aspirasi yang dibilang Bapak dan masyarakat tunggu-tunggu dana aspirasinya. Dana aspirasinya itu variasi tidak sama anggota DPR itu. Nah, kalau pada waktu zaman saya itu 2 miliar per anggota. Ketua-ketua beda, lebih besar. Sampai 150 miliar. 150 miliar coba kalau misalnya wakil kita yang di Bengkulu itu menganggarkan sedikit saja untuk Kabupaten Kaur. Misalnya jalan provinsi Bengkulu yang berada di simpang 3 Tanjung Kemuning menuju Nagarantai. Sedikit sekali kalau mau. Nah, kalau mau menganggarkan, itu dana aspirasi jalan sekarang. Jalan sekarang. Berarti tergantung dengan Pak Samsu ini. Oh, tergantung dengan orangnya. Saya sudah 5 tahun, jelas tahu saya itu. Tahu persis. Pada waktu saya anggarannya 3,4 triliun. Itu 2019. Diberikan kepada DPR itu untuk dana aspirasi yang tidak menyimpang, diberikan kepada dinas-dinas, di mana dinas yang menangani, misalnya dinas PU, serahkan ke dinas PU. Bukan anggota DPR yang ngerjakan. Ini ada dana, seperti saya, terus terang aja, dari Nagarantai ke Datar Libar Kinal sepanjang 7,2 kilo. Itu saya bilang 32 miliar itu dikumpulkan sehingga jadi 32 miliar. Jadi selesai. Dana aspirasi kita bisa dan lebih besar untuk ketua. Saya dulu bukan ketua, hanya banggar badan anggaran. Nah, tapi kalau tidak mau ya terus seperti ini saja. Gubernur juga begitu. Gubernur itu dia menyerahkan ke DPR
menyerahkan ke DPR, semuanya dibahas di DPR. Nah, program gubernur diberikannya ini. Di DPR inilah yang membuatnya, yang memasaknya. Kalau mau dicoret, dicoret yang gubernur. Tidak layak, belum asas manfaat. Nah, itu dicoret dulu. Nah, ini yang bermanfaat. Misalnya, jalan Simpang Tanjung Kemuning menuju Nagarantai sudah hancur. Itu jalan Provinsi Bengkulu. Tidak bisa ditangani oleh Kabupaten Kaur. Jangan Kabupaten Kaur meca-eca menangani itu, tidak bisa. Jadi yang menangani itu Provinsi Bengkulu. Kalau DPR Provinsi Bengkulu mau membangunnya, buktinya saya dulu. 3 yang saya bangun di dapil saya. Artinya tergantung dengan Pak Wakasatu ya ini Pak. Sangat tergantung karena aspirasinya lebih besar dari anggota yang lain. Oke Pak Gitu. Pak Johari, terima kasih Pak atas memberikan saran dan statementnya. Terima kasih. Ya, terima kasih.